korupsi itu terjadi apabila adanya kewenangan yang besar, disertai dengan diskresi yang besar, tetapi tanpa pengawasan yang kuat. Itulah kunci korupsi. Makanya kalau kita memberantas korupsi ya, itu 3 faktor itu harus diperhatikan. Nah sekarang kewenangan polisi besar. Diskresinya setiap anggota bisa bertindak di lapangan. Harusnya pengawasannya yang diperkuat. Nah padahal sistem yang sudah berlaku, ya, pengawasan polisi itu udah banyak Pak. Kuat sebetulnya. Nomor 1, pengawasan internal. Pengawasan internal itu adalah pakai kode etik. Kode etik itu disiplin. Aturannya panjang banget Pak itu Pak. Sampai kita itu enggak berbuat sopan aja tuh udah melanggar gitu. Sampai tindakan korupsi semua dirinci. Kemudian yang lebih kuat lagi pengawasan adalah pengawasan melekat. Kawan. Sayangnya ini enggak bisa berjalan Pak. Karena apa? Karena atasannya pun juga sudah korupsi juga. Enggak jalan kan? Nah, dalam kondisi sekarang ini pengawasan melekat itu lemah gitu. Terus kemudian eksternal. Eksternal itu banyak polisi. Yang paling menonjol adalah nomor 1 itu Kompolnas. Sayang Kompolnas sampai sekarang saya sependapat ya. Istilah saya Kompolnas sekarang itu Kompolnas ece-ece Pak. Karena nggak punya kewenangan apa-apa. Kewenangan dia cuma apa? Memberikan saran strategis kepada presiden mengenai anggaran polisi dan sebagainya. Masa 5 orang bisa memberikan saran segitu besarnya. Yang kedua, menyalonkan Kapolri dan Pak Kapolri. Tapi tidak diberikan kewenangan bagaimana merekod apa itu kinerja pejabat Polri. Yang ketiga, menerima keluhan dari masyarakat dan disampaikan kepada Polri. Kan nggak punya daya apa-apa. Sementara kalau polisi di luar negeri Pak ya, selalu dia diawasi oleh badan di luar yang bisa menginvestigasi polisi itu. Nah mestinya kalau pengawasan yang luar mau ditingkatkan ya Kompolnas itu mestinya ditingkatkan itu. Kemudian apalagi sosmed itu bagus sekarang sudah ada kan. Cuman kalau sosmed kan kadang-kadang kan liar ya. Nah disitulah harusnya polisi bisa mengendalikan sosmed itu supaya yang kritis yang besar-besar itu tidak dimanipulasi oleh yang justru untuk merusak kita. Dan ada lagi DPR ya. Kalau saran saya itu Pak, mengkoreksi pada polisi, mengawasi polisi, bukan hanya kepada kalau ada kejadian ditanya Pak Kapolda gimana gini. Kalau saran saya Pak, DPR juga harus begitu aktif Pak. Undang-undang ataupun peraturan mana yang sudah tidak efektif. Itu mestinya dirubah. Seperti contoh tadi Pak Jamil yang mengatakan ada reformasi 6 itu. Saya kalau boleh menitipkan itu ya Pak. KUHP itu Pak. KUHP itu dulu saya pernah ada undang-undang ya Pak. Bunyinya begini. Masuk organisasi yang bertindak kejahatan itu dihukum. Jadi sekarang kalau orang menjadi anggota geng itu Pak. Tanpa harus dibuktikan apakah dia berbuat onar itu. Kalau dia masuk geng itu dan geng itu sudah punya rekod yang jelek, dia bisa dihukum. Sehingga sekarang nggak usah harus polisi mengejar-ngejar tawuran dan sebagainya. Itu contohnya gitu. Nah untuk KUHP Pak, karena itu aturan dari tata cara menghukum itu Pak. Saran yang saya bisa sampaikan Pak, KUHP itu Pak sekarang ini sangat lemah sekali pada pengawasan kerja polisi terutama penyidik. Karena di KUHP itu sekarang kontrolnya kepada para aparat itu hanya berupa pra-peradilan. Padahal pra-peradilan itu hanya mengontrol prosedur, formalitas prosedur, bukan kepada esensi pelanggaran pada pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya ya, sekarang kalau penyidik membuat penyidikan, itu enggak ada Pak, keharusan hasil penyidikannya ini disampaikan kepada advokat atau publik bahwa inilah kerjanya dan ini yang saya kirimkan secara jujur kepada jaksa, itu ya. Enggak ada. Akibatnya apa? Penyidik dengan lenggang kangkung enak dia. Ada para saksi diperiksa, kalau tersangkanya mendekati dia, yang diperiksa saksi-saksi daripada dia. Sebaliknya kalau pelapor yang mendekati dia hanya kesaksian yang diambil dari pelapor itu kemudian kepada tersangka. Tidak ada kontrol Pak. Itu kira-kira itu. Jadi
Nah yang kedua, saran saya kecepatan mengadili. Pak. Sekarang kan semua kejahatan extraordinary mau ringan mau berat penyelesaiannya sama aja. Dikirim ke jaksa nanti bolak-balik, kemudian satu perkara itu kalau melewat pengadilan Pak, satu perkara itu paling cepat 3 bulan bisa sampai divonis. Padahal kejadian di Indonesia ini satu hari berapa juta Pak satu kasus. Berapa kasus yang divonis. Jadi kalau dihitung-hitung secara statistik, saya nggak pernah riset ya. Tapi yang jelas jutaan kasus yang terjadi satu hari, yang diselesaikan nggak sampai 10 satu hari. Nah, makanya itu harus dibikin model-model pengadilan yang cepat. Kalau dulu kan ada tilang gitu ya. Sama juga di KUHP menurut saya harusnya ada gitu. Harusnya ada percepatan peradilan. Judol itu misalnya gitu ya. Itu satu hari kan dia tumbuh 1000, dibekap cuma 100 gitu. Polisi nangkap tersangka 3 bulan baru satu kasus. Mestinya proses kalau menindak perjudian itu enggak sampai KUHP seperti yang sekarang ini. Harusnya pakai yang semacam yang langsung aja, kalau ada gini maka hukumannya adalah Kemenko boleh langsung menyita, menghentikan itunya, kegiatannya, bisa meng-freeze kekayaan ataupun larinya uang dan sebagainya itu. Jadi itu Pak. Banyak sekali saran-saran yang sebetulnya mudah praktis untuk mengatasi kejelekan polisi. Tapi kadang-kadang saran-saran itu ya, walaupun sudah pernah sarankan, kadang-kadang tidak tertanggapi sampai sekarang. Contoh saja misalkan gini, untuk memperbaiki. Kemarin ada polisi digebukin tuh Pak di Manado tuh, atau di mana? Sulawesi ya. Karena bandar sabu itu Pak. Iya kan? Digebukin gitu. Saya ngomong, Pak ada LSM yang saran pada saya. Ini Pak, kalau ada kasus kayak gini nih, nggak bisa sih Pak Kapolri ya langsung hari itu juga orangnya ditangkap, diperiksa, langsung disidang kode etik, hari itu juga dipecat, besoknya dicopot bajunya, diumumkan di depan orang itu. Kan selesai itu Pak, baik itu Pak. Ada kasus jelek, langsung dia bisa menepis, inilah sudah tertindak. Nah, yang seperti ini kelihatannya kurang menarik itu ya, untuk baik untuk DPR maupun untuk polisi sendiri itu.